Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya di channel komentar supporter bola 62. Di video kali ini kita kembali akan membahas tentang kemenangan timnas Indonesia dini hari tadi. Kemenangan yang sangat luar biasa bagi teman-teman para pencinta dan supporter bola yang ada di tanah air. Kemenangan ini sangatlah luar biasa karena kenapa saya katakan kita pertama kalinya tampil di Piala Asia U23. Kita adalah tim debutan, kemudian kita pertama kalinya lolos di babak 8 besar dan di luar dugaan kita berhasil lolos ke babak 4 besar. Itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa, teman-teman supporter dan para pencinta. Sebelum saya memulai pembahasannya, terlebih dahulu saya sampaikan kepada teman-teman supporter dan para pencinta bola, kita sebagai supporter harus bangga karena supporter lah yang menghidupkan sepak bola, supporter lah yang membuat sepak bola itu terlihat bergairah, dan supporter lah yang membuat sepak bola itu terlihat menarik. Dan supporter adalah pemain ke-13 yang berada di pinggir lapangan yang memberikan dukungan dan semangat kepada para pemain sehingga para pemain mengeluarkan semangatnya untuk menang dan bertarung di dalam lapangan. Ya, teman-teman supporter dan para pencinta bola, mari kita mulai pembahasannya. Di pembahasan kali ini saya hanya akan merangkum drama dan ketegangan selama adu penalti. Di video sebelumnya saya membahas secara keseluruhan, kali ini saya akan mencoba membahas drama adu penalti yang terjadi sepanjang sekitar 12 penendang yang melakukan tendangan penalti. Ini tendangan, kalau teman-teman supporter ini sering menyaksikan pertandingan bola, maka ini adalah salah satu tendangan terlama ya, terkhusus di Piala Asia. Saya pikir ini salah satu tendangan penalti terlama, drama adu penalti yang membuat ketegangan. Sampai-sampai kalau teman-teman menonton pertandingannya, teman-teman pasti melihat Sintayong seolah-olah tidak mau melihat tendangan penalti yang dilakukan oleh Indonesia. Dia terlihat kamera selalu menunduk ketika para pemain Indonesia melakukan tendangan penalti. Ini artinya Sintayong sangat tegang. Selain menghadapi negaranya sendiri, dia harus profesional. Dan saya sudah punya catatan selama penalti berlangsung. Ya, saya punya catatannya dan saya sudah mencatatnya apa-apa adu penalti, drama atau ketegangan yang terjadi sepanjang adu penalti itu. Ya, mari kita mulai ya teman-teman. Yang pertama teman-teman, pada saat terjadinya adu penalti itu, teman-teman supporter dan para pencinta bola, di adu penalti pertama ya saya mencoba merangkumnya ya, setelah saya melihat pertandingannya dan saya mencatat hal-hal apa yang terlihat menegangkan dan dramatis. Di penendang pertama kita, siapa lagi kalau bukan striker Ramadhan Sananta yang pernah terkena kartu merah di pertandingan awal penyisihan grup melawan Qatar. Ramadhan Sananta hampir saja di tendangan pertama, Ramadhan Sananta hampir saja diblok oleh penjaga gawang dan arah bolanya terbaca, tapi mungkin terlalu deras, akhirnya Ramadhan Sananta berhasil mencetak gol. Begitupun dengan Korea Selatan, dengan sangat tenang pemain Korea berhasil menjebloskan bola. Memang dari sisi pengalaman kita memang kalah. Nah, di penendang kedua, kalau teman-teman melihat pertandingannya di tendangan kedua di
adu penalti ini, tendangan kedua, kalau teman-teman lihat di tendangan kedua kita, ya saya ada videonya juga. Di tendangan kedua itu Pratama Aharam lagi-lagi tendangannya terbaca, dan untungnya saja penjaga gawang tidak bisa memblok laju bola yang mungkin terlalu deras, sehingga kita berhasil menjebloskan bola kedua. Sama dengan Korea, dengan tenang berhasil mengecoh penjaga gawang. Kemudian di tendangan ketiga, Rafael Struijk lagi-lagi, saya pikir Rafael Struijk berhasil menjebloskan gawang. Kemudian di tendangan ketiga ini, Hernando Ari hampir membaca tendangan Korea, namun bolanya terlalu deras sehingga tidak mampu dibaca. Kemudian catatan saya yang keempat setelah menonton pertandingan tadi malam, teman-teman supporter dan para pencinta bola, di drama adu penalti ini, di penendang keempat antara Korea Selatan dan Indonesia, yang penendang keempat diambil alih oleh Marcelino. Penendang keempat ini Korea Selatan memang mental mereka sangat bagus, berhasil menjebloskan bola dengan sangat tenang. Kemudian Marcelino dengan, saya pikir ini adalah anak kesayangan Sintayong di timnas Indonesia. Lagi-lagi dia dengan ketenangannya berhasil menjebloskan bola tendangan keempat. Teman-teman supporter dan para pencinta bola di seluruh dunia dan tanah air. Kemudian tendangan kelima, Korea Selatan lagi-lagi berhasil menjebloskan bola. Ya, ini catatan saya berdasarkan sambil menonton. Saya kembali katakan bahwa saya tidak sekedar berbicara, teman-teman. Ketika saya menonton pertandingannya tadi malam, ada momen-momen penting. Nah, ini saya siapkan kertas untuk menulisnya, ya. Oh, di menit kesekian terjadi momen yang cukup menegangkan, atau nanti bisa dilihat kembali di tayang ulang atau di channel-channel YouTube yang langsung menyiarkan langsung pertandingan. Ya, catatan saya setelah penendang kelima, Korea Selatan berhasil menyerangkan bola, teman-teman. Ini cukup menegangkan, karena di penendang kelima kita, Justin Hubner, yang ditunjuk menjadi penendang kelima, ini mental Justin pasti was-was tentu, ya pastinya sebagai penentu dia harus berhati-hati, dan dia dipercaya ditonton oleh ribuan supporter seluruh dunia dan tanah air, berharap bisa menyamakan kedudukan di penendang terakhir. Namun drama terjadi dan ketegangan terjadi, teman-teman. Di penendang kelima, Justin Hubner, kalau teman-teman menonton videonya, menonton pertandingannya, saya pikir sudah Indonesia kalah. Kenapa saya katakan kalah? Pada saat Justin Hubner melakukan tendangan kelimanya, ya teman-teman supporter dan para pencinta bola, dia berhasil, tendangannya terbaca dengan mudah oleh penjaga gawang Korea Selatan U23, timnas Korea Selatan U23. Saya pada saat saya menonton tadi malam, teman-teman supporter dan para pencinta bola, saya pikir bola itu kita sudah gagal, karena pemain dan staf pelatih Korea Selatan dan para pendukung mereka, supporter mereka yang ada di stadion sudah melakukan euforia kemenangan, sudah merayakan kemenangan mereka dengan berlari, dan
saya yakin kalau teman-teman menonton, teman-teman supporter dan para pencinta bola menonton videonya pasti kaget apa yang terjadi tadi malam. Pasti teman-teman supporter dan bahkan sudah mengatakan kita kalah. Tapi lagi-lagi ya teman-teman, pasti teman-teman supporter terdiam sejenak dan merasa kita sudah gagal. Tapi apa yang terjadi setelah euforia yang dilakukan oleh supporter Korea Selatan dan para pemain dan stafnya, tiba-tiba saya kembali sebagai supporter mengacungi jempol yang memimpin laga, yaitu wasit dari Australia, kembali dengan tegasnya melakukan anulir, dengan tegas mengambil keputusan sebagai juru wasit dengan berkomunikasi dengan wasit hakim garis atau wasit yang ada di pinggir lapangan. Kemudian wasit atau Australia itu memberikan harapan, membuka harapan kembali timnas kita dan para supporter yang ada di tanah air, ketika dia melihat secara langsung tidak bahwa penjaga gawang Korea Selatan melakukan gerakan terlebih dahulu dan kaki pemain Korea Selatan itu keluar dari garis gawang, sehingga dianggap bola itu tidak sah karena melanggar aturan dalam tendangan adu penalti. Dan itu kembali membuka semangat para pemain dan pelatih Indonesia serta semangat para supporter tanah air. Teman-teman supporter dan para pencinta bola, drama ini kita sempat kecewa sejenak di penendang kelima oleh Justin Hutner, tapi untungnya wasit yang memimpin laga. Saya pikir teman-teman supporter dan para pencinta bola akan mengacungi jempol kepada wasit yang memimpin laga ini. Kalau ada yang berbeda pandangan, silahkan di kolom komentar teman-teman. Ini sudut pandang saya berdasarkan apa yang saya catat dari pertandingan yang saya tonton langsung tadi malam. Kemudian yang selanjutnya, teman-teman supporter dan para pencinta bola, ternyata penendang ke-6 ini, ternyata Korea Selatan menunjuk penjaga gawang mereka untuk melakukan tendangan, dan sangat luar biasa, penendang Korea Selatan itu berhasil menjebloskan bola. Kemudian teman-teman dan supporter, para pencinta bola, tendangan. Kemudian Hernando Ari juga dipercaya untuk melakukan tendangan ke-6. Dan dengan tenangnya Hernando Ari, saya pikir mentalnya sangat luar biasa. Sudah teruji dari pertandingan ke pertandingan dan berhasil menjebloskan bola. Dan kalau teman-teman supporter dan para pencinta bola melihat tendangan Hernando Ari, penjaga gawang terlihat tidak bergerak untuk melakukan lompatan penyelamatan, dan Hernando Ari lagi-lagi jempol. Kemudian di tendangan ke-7 inilah yang kemudian gagal. Tendangan ke-7, teman-teman. Tendangan ke-7 ini ada Akram Fikri. Sebenarnya disinilah terjadi drama ya. Ketika Akram Fikri, penendang yang duluan melakukan tendangan Korea, berhasil ditepis oleh Hernando Ari, drama pun terjadi. Saya pikir sudah Indonesia lolos ke babak semifinal ya. Mungkin teman-teman supporter juga sudah berharap Indonesia peluangnya sudah 99%. Tapi lagi-lagi mental yang berbicara. Akram Fikri yang ditunjuk gagal melesakkan bola dan tendangannya melambung ke sisi kanan, sempat mengenai tiang gawang. Dan kita harus menunggu kembali. Dan lagi-lagi saya katakan detak jantung itu berdetak kencang karena situasi yang rumit yang terjadi.
Tendang yang ketujuh, Rafael Strojek berhasil dan Korea pun berhasil. Kemudian tendangan ke-8, Rizky Ridho juga berhasil dan Ferrari juga berhasil. Kemudian di penendang maaf teman-teman ya, di penendang kelebihan ke-6 bukan penjaga gawangnya, tapi Akram Fikri ya. Akram Fikri yang menendang di penendang ke-6 dan gagal. Sebelumnya pemain Korea yang menendang tapi berhasil ditepis oleh Orlando Ari. Kemudian Akram Fikri yang menjadi penentu di penendang ke-6 kemudian gagal. Di penendang ke-7 Kelly Stroyer. Kemudian di penendang ke-8 Rizky Ridho juga berhasil. Korea pun begitu. Penendang ke-9 Ferrari juga berhasil. Di penendang ke-10 ini baru penjaga gawang yang turun. Penjaga gawang Korea maupun Hernando Ari berhasil dengan mulus seperti yang saya katakan tadi, menjebloskan bola. Penendang ke-11 lagi-lagi Sananta ditunjuk kedua kalinya, dan Sananta membuktikan itu dengan berhasil menjebloskan bola kedua Sananta di adu penalti ini. Saya pikir Sananta punya mental yang kuat ya. Kemudian penendang ke-11 Korea juga berhasil, dan disinilah drama menegangkan terjadi di penendang ke-12. Teman-teman supporter ya pastinya tegang, dan kita harus menunggu sampai sekitar 140 menit karena pertandingan berlangsung di lapangan selama 120 menit plus 10 menit lah. Kemudian di adu penalti ini sekitar 20 menit, 15 menit baru selesai. Di penendang ke-12 ini lagi-lagi Hernando Ari menunjukkan kelasnya sebagai penjaga gawang yang layak diperhitungkan nanti di tim senior Indonesia. Hernando Ari berhasil memblok tendangan Lee Kan-hee ya, pemain Korea yang menjadi penendang ke-12. Lee Kan-hee berhasil diblok oleh Hernando Ari, dan Hernando Ari berhasil membloknya dan memberikan asa Indonesia untuk lolos ke babak 4 besar untuk pertama kalinya. Dan Pratama Arham yang ditunjuk menjadi penendang terakhir berhasil membuktikan bahwa Indonesia layak ke 4 besar, berhasil menjebloskan bola dengan mudah, dan akhirnya Indonesia menang adu penalti 10-11. Indonesia 11, Korea Selatan 10. Setelah bermain imbang 2-2 selama 120 menit, akhirnya Indonesia menang adu penalti 10-11 dengan penendang 12. Luar biasa, lama sekali. Dan 2 kali terjadi drama, hampir Indonesia lolos, tapi Pratama Arham membuktikan dirinya layak dipuji. Terima kasih teman-teman, itu rangkuman saya, catatan saya selama adu penalti itu terjadi. Kalau teman-teman supporter dan para pencinta bola punya pandangan yang berbeda, silahkan di komen di kolom komentar dan diberikan masukannya. Perbedaan itu hal yang wajar, jangan sampai perbedaan dalam mendukung kita sebagai supporter melahirkan perpecahan dan permusuhan. Jadikan sepak bola itu sebagai hiburan. Salam sepak bola, salam kepada supporter dan pencinta bola. Terima kasih atas sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sepak bola, salam kemenangan.